Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Peradaban kuno telah meninggalkan jejak yang menantang logika dan pemahaman kita tentang sejarah manusia. Dari patung-patung raksasa Moai di Pulau Paskah, hingga struktur megalitik Teotihuacan di lembah Meksiko. Dunia dipenuhi dengan monumen-monumen misterius yang seolah menentang kemampuan teknologi zaman mereka. Bagaimana mungkin peradaban kuno mampu membangun struktur kolosal ini tanpa peralatan modern? Pertanyaan ini telah menggelitik pikiran para ilmuwan dan peneliti selama berabad-abad, mendorong mereka untuk terus menggali rahasia di balik keajaiban arsitektur prasejarah ini. Semakin dalam kita menyelidiki, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Bagaimana batu-batu raksasa seberat ratusan ton di dolmen Kaukasus Utara dan dinding Kaimanawa bisa dipotong dengan presisi luar biasa dan diangkat ke ketinggian yang mencengangkan? Mengapa struktur-struktur ini masih berdiri kokoh hingga hari ini menantang waktu dan cuaca? Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian berbagai penemuan arkeologis yang mengguncang dunia ilmiah yang mengungkap misteri di balik konstruksi yang tampaknya mustahil dibuat oleh manusia purba, dan menjelajahi teori-teori mengejutkan yang mencoba menjelaskan keberadaan struktur-struktur ini. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik lainnya ya guys. Megalith Gornaya Soria. Penemuan megalith Gornaya Soria di hutan terpencil Siberia Selatan telah mengguncang dunia ilmiah dan memunculkan banyak pertanyaan tentang kemampuan peradaban kuno. Struktur prasejarah ini terdiri dari deretan blok batu raksasa yang membingungkan para peneliti dan sejarawan karena ukurannya yang luar biasa besar. Dengan beberapa batu diperkirakan memiliki berat lebih dari 3.000 hingga 4.000 ton. Yang membuat penemuan ini semakin menarik adalah lokasinya di wilayah beriklim keras dan medan yang sulit, menjadikan akses dan penelitian rinci sebagai tantangan tersendiri. Para ilmuwan terkejut dengan tepi lurus dan sudut-sudut presisi yang ditunjukkan oleh batu-batu tersebut, menunjukkan tingkat pembentukan yang disengaja yang tidak biasa ditemukan dalam formasi batuan alami. Meskipun telah dikenal oleh penduduk setempat selama berabad-abad, megalith ini baru mendapat perhatian luas pada awal abad ke-21. Minat yang baru muncul ini sebagian besar didorong oleh ukuran dan konfigurasi batu yang tersusun rapi yang tampaknya menentang penjelasan geologi sederhana. Para ahli geologi dan arkeolog telah mengajukan beberapa teori mengenai asal-usul megalith ini, namun belum ada kesepakatan pasti. Satu perspektif menyarankan bahwa ini bisa menjadi formasi alami yang diciptakan oleh kekuatan geologis yang intens. Wilayah ini memang dikenal karena aktivitas tektoniknya yang signifikan, yang secara teori dapat menghasilkan blok-blok besar yang terbentuk dan dipindahkan ke posisi melalui proses alami. Namun, argumen yang berlawanan adalah penampilan presisi dalam cara batu-batu ini dipotong dan disejajarkan. Beberapa peneliti berpendapat bahwa permukaan halus mereka dan disposisi sudutnya tidak sepenuhnya sejalan dengan formasi batuan alami yang biasanya lebih tidak teratur dan berorientasi acak. Ini telah menimbulkan spekulasi tentang keterlibatan manusia atau bahkan pra-manusia dalam membentuk dan menempatkan batu-batu ini, menunjukkan adanya peradaban yang hilang dengan teknologi pengerjaan batu yang maju. Misteri ini semakin dalam dengan tidak adanya bukti konkret aktivitas manusia di lokasi tersebut. Selain itu, juga tidak ada artefak arkeologi signifikan seperti alat yang ditemukan di sekitarnya yang bisa secara pasti menunjuk pada keterlibatan manusia. Ketiadaan ini membuat teori keterlibatan manusia sulit untuk dibuktikan, tapi juga sulit untuk sepenuhnya diabaikan mengingat tampilan terorganisir dari megalith ini. Teotihuacan. Teotihuacan, sebuah penemuan arkeologi yang menakjubkan, terletak di lembah Meksiko, sekitar 40 km timur laut dari kota Meksiko modern. Kota kuno ini merupakan bukti nyata kehebatan arsitektur dan perencanaan kota peradaban Mesoamerika kuno. Yang menarik, Teotihuacan bukan dibangun oleh suku Meksika atau Aztec, melainkan jauh mendahului mereka selama berabad-abad. Pada masa kejayaannya di paruh pertama milenium pertama, Teotihuacan menjadi kota terbesar di Amerika dengan populasi lebih dari 125.000 jiwa, dan termasuk dalam 6 kota terbesar di dunia saat itu, dengan luas sekitar 8 mil persegi. Kota ini didirikan sekitar tahun 100 sebelum Masehi dan pembangunannya terus berlanjut hingga sekitar tahun 250 Masehi.
Teotihuacan menjadi pusat kawasan yang berpengaruh luas melalui perdagangan, terutama dalam alat obsidian, serta melalui inovasi arsitektur dan artistiknya. Namun, sekitar tahun 550 Masehi, kota ini mengalami kehancuran besar dan ditinggalkan selama abad ke-7 hingga ke-8. Kemungkinan akibat peristiwa cuaca ekstrim yang terjadi dari tahun 535 hingga 536. Tata letak kota Teotihuacan sangat terorganisir, berpusat di sekitar Jalan Orang Mati yang menghubungkan pusat-pusat seremonial dan administratif utama, termasuk piramida-piramida monumental. Piramida Matahari, salah satu yang terbesar di Mesoamerika, berdiri megah setinggi lebih dari 216 kaki dan dibangun menggunakan 3 juta ton batu bata tanpa bantuan alat logam, roda, atau hewan penarik. Teknik konstruksi yang digunakan oleh para pembangun Teotihuacan masih menjadi misteri hingga saat ini. Piramida-piramida ini dibangun dengan arsitektur talut tablero yang terdiri dari panel miring dan vertikal yang bergantian, memberikan tampilan yang mencolok secara visual sekaligus berkontribusi pada stabilitas struktur. Struktur internal piramida Teotihuacan terdiri dari puing-puing yang dilapisi bata adobe yang disempurnakan dan kemudian ditambahkan lapisan plester kapur. Sebuah teknik yang memungkinkan piramida-piramida ini bertahan dari aktivitas seismik yang umum terjadi di wilayah tersebut. Menariknya, meskipun ukurannya besar dan ada bukti perencanaan strategis, tidak ditemukan indikasi jelas tentang adanya monarki terpusat di Teotihuacan. Sebaliknya, kota ini mungkin merupakan negara teokratis atau kolektif, sebagaimana ditunjukkan oleh kurangnya ikonografi kerajaan yang khas dari budaya sezaman, yang digantikan oleh simbolisme agama komunal. Pengaruh Teotihuacan meluas ke seluruh Mesoamerika, dibuktikan dengan ditemukannya artefak Teotihuacan di daerah-daerah sejauh Tanah Maya dan Pantai Teluk. Setelah mengalami kemunduran, Teotihuacan meninggalkan warisan yang langgeng di wilayah tersebut, mempengaruhi peradaban Mesoamerika berikutnya termasuk Aztec yang menganggap kota ini sebagai tempat kelahiran para dewa. Saat ini, Teotihuacan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, menarik jutaan pengunjung yang datang untuk mengagumi piramida besarnya dan sisa-sisa budayanya yang pernah berkembang pesat. Meskipun telah dilakukan studi arkeologi yang ekstensif, banyak aspek Teotihuacan yang masih misterius, termasuk alasan pasti penurunannya dan etnis penduduknya yang mungkin termasuk Nahua, Otomi, Totonac, atau campuran dari beberapa budaya. Bahkan nama asli kota ini masih diperdebatkan, dengan beberapa ahli mengusulkan bahwa kota ini mungkin dikenal sebagai kota matahari daripada kota para dewa. Moai Pulau Paskah. Moai Pulau Paskah atau patung-patung monolitik raksasa di Pulau Paskah merupakan salah satu peninggalan budaya paling misterius dan menakjubkan di dunia. Terletak di sebuah pulau terpencil di Samudra Pasifik, lebih dari 2.000 mil dari daratan terdekat, patung-patung ini menjadi saksi bisu sejarah peradaban Polinesia kuno. Pulau Paskah memiliki lebih dari 900 moai yang dipahat dari batu vulkanik bernama tuff. Rata-rata, sebuah moai memiliki tinggi sekitar 13 kaki dan berat sekitar 12,5 ton. Dimensi yang membuat proses pembuatan dan pemindahannya menjadi subjek kekaguman dan spekulasi hingga saat ini. Sebagian besar moai dipahat di Ranora Karu, sebuah kawah vulkanik yang berfungsi sebagai tambang. Di situs ini masih terdapat 394 patung dalam berbagai tahap penyelesaian, memberikan gambaran seperti pabrik patung yang membeku dalam waktu. Moai memiliki ciri-ciri kepala yang sangat besar, sekitar 3 hingga 5 kaki ukuran tubuhnya, mencerminkan kepercayaan Polinesia akan kesucian kepala penguasa. Moai memiliki makna dan tujuan yang mendalam bagi masyarakat Rapa Nui. Patung-patung ini ditempatkan di atas platform batu yang disebut Ahu menghadap ke arah daratan. Posisi ini seolah-olah mengawasi dan melindungi komunitas dari bahaya atau roh jahat, memberikan rasa aman dan ketentraman. Ukuran dan posisi moai yang menjulang tinggi juga menjadi simbol kekuasaan dan otoritas para pemimpin atau klan yang membangunnya. Ahu seringkali berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan ritual, tempat masyarakat Rapa Nui melakukan persembahan atau doa untuk memohon berkah dan perlindungan dari leluhur mereka. Dalam beberapa kasus, moai dan Ahu juga bisa berfungsi sebagai penanda wilayah atau batas antara kelompok-kelompok yang berbeda di pulau tersebut.
Proses pemindahan patung-patung raksasa ini dari tambang ke Ahu masih menjadi topik perdebatan. Teori terbaru menunjukkan bahwa penduduk Rapa Nui mungkin menggunakan metode cerdas untuk mengayunkan moai dengan tali, memanfaatkan prinsip fisika dan kerja sama komunal. Beberapa moai dilengkapi dengan pukao atau topi merah yang terbuat dari skoria merah, mewakili gaya rambut kepala suku dan menekankan status serta energi spiritual yang diyakini dimiliki oleh patung tersebut. Pembangunan moai diperkirakan mencapai puncaknya antara tahun 1250 hingga 1500, bertepatan dengan masa kejayaan populasi pulau. Keberadaan moai di Pulau Paska tidak hanya menjadi bukti keahlian dan kreativitas masyarakat Rapa Nui kuno, tetapi juga menyimpan banyak misteri dan pertanyaan yang belum terjawab. Patung-patung ini terus menarik perhatian peneliti dan wisatawan dari seluruh dunia, menjadikan Pulau Paska sebagai salah satu destinasi arkeologi dan budaya yang paling menarik di dunia. Newgrange. Newgrange, sebuah keajaiban arsitektur prasejarah yang terletak di County Meath, Irlandia, merupakan bukti nyata kejeniusan nenek moyang kita. Dibangun sekitar tahun 3200 sebelum Masehi, struktur megah ini bahkan lebih tua dari Stonehenge dan piramida Mesir yang terkenal. Newgrange adalah bagian dari kompleks Bruna Boyne, situs warisan dunia UNESCO yang juga mencakup makam Knaut dan Dowd. Gundukan melingkar besar yang dikelilingi oleh batu-batu curbstone berukir menjadi ciri khas Newgrange, dengan beberapa batu menampilkan seni megalitik yang menakjubkan. Struktur ini memiliki lebar sekitar 85 meter dan tinggi 12 meter, meliputi area seluas 4.500 meter persegi. Pembangunannya menggunakan sekitar 200.000 ton tanah dan batu yang diambil dari lokasi jauh seperti pegunungan Mourne dan Wicklow, menunjukkan kemampuan logistik yang luar biasa pada masa itu. Di pusat Newgrange terdapat koridor batu yang mengarah ke ruang berbentuk salib, yang digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi tulang manusia yang dibakar dan tidak dibakar, mengindikasikan fungsinya sebagai tempat upacara pemakaman. Kecanggihan konstruksi Newgrange terlihat jelas pada penyelarasan koridornya yang mampu menangkap sinar matahari terbit pada titik balik matahari musim dingin melalui fitur arsitektur unik yang disebut kotak asap. Desain ini memungkinkan cahaya matahari membanjiri ruang dalam, menandai hari terpendek dalam setahun dan menyoroti signifikansi astronomi makam ini. Para arkeolog meyakini bahwa Newgrange berfungsi sebagai tempat keagamaan atau seremonial, yang ditegaskan oleh karya seninya yang kompleks dan kecanggihan arsitekturalnya. Fasadnya yang sebagian besar terbuat dari batu kerikil kuarsa putih dan kehadiran lingkaran batu yang mengelilinginya semakin menekankan pentingnya situs ini sebagai tempat upacara. Dalam mitologi Irlandia, Newgrange dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa seperti Dagda dan putranya, Agnus, menjadikannya panggung di mana dunia langit dan bumi bertemu. Studi arkeologis yang dipimpin oleh Michael J. O'Kelly dari tahun 1962 hingga 1975 memainkan peran penting dalam mengungkap rahasia Newgrange. Meskipun kontroversial, upaya rekonstruksi O'Kelly terutama pemulihan bagian depan makam untuk memfasilitasi akses pengunjung membantu melestarikan struktur kuno ini untuk generasi mendatang. Seni Newgrange dengan ukiran rumit berupa spiral, lengkungan, dan pola geometrisnya menekankan pemahaman yang canggih tentang desain dan simbolisme pada masa itu. Ukiran-ukiran ini yang terutama terletak di batu pintu masuk dan batu curbstone menjadi bukti kecanggihan teknologi dan spiritual masyarakat Neolitik serta pencapaian luar biasa nenek moyang manusia ribuan tahun yang lalu. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman, sebuah kompleks megah yang terletak di pinggiran utara Cusco, Peru, merupakan bukti keajaiban arsitektur peradaban Inca. Dibangun pada abad ke-15 di bawah kepemimpinan Sapa Inca Pachacuti dan penerusnya, situs ini menjulang pada ketinggian 3.701 meter di atas permukaan laut. Keunikan Sacsayhuaman terletak pada dinding batu keringnya yang kolosal, terdiri dari batu-batu besar yang dipotong dengan presisi luar biasa sehingga dapat disusun tanpa menggunakan mortar. Ketepatannya begitu menakjubkan hingga tidak ada celah sedikit pun di antara batu-batu tersebut. Teknik konstruksi ini tidak hanya menunjukkan pemahaman canggih bangsa Inca tentang pertukangan batu, tetapi juga kemampuan mereka dalam memanipulasi batu besar agar tahan terhadap aktivitas seismik yang sering terjadi di wilayah tersebut.
Batu terbesar di kompleks ini diperkirakan memiliki berat hampir 200 ton, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana batu-batu raksasa ini diangkut dan diukir dengan detail menggunakan teknologi terbatas pada masa itu. Lokasi strategis Sacsayhuaman di atas Bukit Curam memberikan pemandangan yang menguasai lembah Cusco, menunjukkan fungsinya sebagai benteng militer. Namun, keindahan dan kerumitan pertukangan batunya juga mengisyaratkan peran seremonial yang penting. Plaza yang luas, teras-teras megah dengan dinding zigzag yang menyerupai gigi puma, serta penyelarasan situs dengan peristiwa astronomi semakin menegaskan signifikansinya spiritual Sacsayhuaman bagi bangsa Inka. Keajaiban konstruksi Sacsayhuaman semakin menakjubkan mengingat alat-alat sederhana yang diyakini digunakan oleh para pembangun Inka, seperti alat perunggu atau batu. Bangsa Inka berhasil membentuk batu-batu besar dengan keahlian luar biasa, menghasilkan dinding-dinding yang mampu bertahan terhadap bencana alam selama berabad-abad. Berbagai upaya modern telah dilakukan untuk memahami dan mereplikasi teknik yang digunakan oleh para tukang batu Inka, termasuk eksperimen yang dilakukan oleh penjelajah dan arsitek seperti Vin Kelly. Studi-studi ini melibatkan metode seperti menarik megalit besar di atas jalan berbatu dan menempatkannya dengan hati-hati ke dalam dinding. Meskipun demikian, mencapai tingkat presisi sambungan batu Sacsayhuaman masih menjadi tantangan besar, menambah misteri di balik metode para pembangunan kuno ini. Sayangnya, Sacsayhuaman telah mengalami penjarahan dan kerusakan selama berabad-abad, terutama pada masa penaklukan Spanyol ketika banyak batu digunakan kembali untuk membangun kota kolonial Cusco. Saat itu, hanya batu-batu terbesar yang tersisa, memberikan gambaran samar tentang kemegahan asli Sacsayhuaman. Meskipun demikian, situs ini telah berkembang menjadi simbol kebanggaan dan kelanjutan budaya Inka di era modern. Setiap tahun, Sacsayhuaman menjadi latar belakang perayaan Inti Raymi, festival Inka untuk memperingati titik balik matahari musim dingin yang menarik ribuan wisatawan dan penduduk lokal untuk menyaksikan pertunjukan spektakuler tradisi Inka dan menghormati kehebatan teknik leluhur mereka. Dolmen Kaukasus Utara. Dolmen Kaukasus Utara merupakan penemuan arkeologis yang menakjubkan dan penuh misteri. Terletak di pegunungan Kaukasus Barat yang membentang lebih dari 12.000 km persegi di wilayah Rusia dan Abkhazia, struktur batu prasejarah ini berasal dari akhir milenium keempat hingga awal milenium kedua sebelum Masehi. Dolmen-dolmen ini menjadi keajaiban arsitektural yang membingungkan para sejarawan dan arkeolog karena tingkat keterampilan pertukangan batu yang sangat tinggi, yang tampaknya hampir mustahil untuk era tersebut. Dibangun dari blok-blok batu besar yang dibentuk dengan presisi, dolmen-dolmen Kaukasus menampilkan sudut 90 derajat yang sempurna atau bentuk melengkung untuk struktur melingkar. Sebagian besar dolmen berbentuk persegi panjang, namun ada juga yang bundar, dengan portal di tengah fasad. Portal-portal ini terutama yang berbentuk bulat menunjukkan pemahaman yang maju tentang desain arsitektural dan ukiran batu. Di depan portal biasanya terdapat sebuah halaman yang diapit oleh dinding batu tinggi, mungkin digunakan untuk ritual. Hingga saat ini, sekitar 3.000 monumen megalitik telah diidentifikasi. Meskipun jumlah ini terus bertambah seiring dengan penemuan baru, namun sayangnya beberapa juga hilang akibat waktu dan pengabaian. Keunikan dolmen Kaukasus Utara semakin terlihat dari ukiran-ukiran rumit yang menghiasinya. Motif-motif seperti zigzag vertikal dan horizontal, lingkaran konsentris, serta representasi simbolis payudara di atas kolam portal menambah misteri dan keindahan struktur kuno ini. Yang lebih mengagumkan lagi adalah bagaimana batu-batu besar ini, beberapa di antaranya memiliki berat hingga 200 ton, dapat diangkut sejauh 35 km dari tambang ke lokasi akhirnya di medan Kaukasus yang tinggi. Ketepatan pemasangan batu besar ini sangat luar biasa, bahkan tidak ada celah yang cukup untuk dimasuki selembar kertas pun di antara batu-batu tersebut. Hal ini menunjukkan adanya teknologi maju yang seolah-olah melampaui kemampuan zaman itu. Dolmen-dolmen ini terkait dengan komunitas kuno Klinar dan budaya Qin yang dikenal dengan keahlian pekerjaan logam dan pembuatan gundukan makam. Menariknya, studi genetika pada tahun 2020 mengungkapkan hubungan dolmen Kaukasus Utara dengan populasi yang beragam dan jauh, termasuk kelompok-kelompok HAA yang berasosiasi dengan orang-orang Tibet modern. Temuan ini membuka kemungkinan adanya migrasi luas atau koneksi jarak jauh pada masa lalu, yang semakin menambah kompleksitas dan daya tarik dari penemuan arkeologis ini. Dinding Kaimanawa.
Penemuan dinding Kaimanawa di Selandia Baru pada tahun 1996 telah memicu perdebatan sengit di kalangan arkeolog dan masyarakat umum. Barry Brailsford, seorang arkeolog terkemuka, mengumumkan penemuan struktur batu besar yang diduga berusia lebih dari 2000 tahun. Bahkan mungkin lebih tua dari kedatangan suku Maori ke Selandia Baru. Dinding ini menarik perhatian banyak orang, termasuk media massa seperti New Zealand Herald yang memuat gambar seorang anak kecil menyentuh salah satu blok megalitik yang membentuk dinding tersebut. Keberadaan lumut dan vegetasi yang tumbuh di atasnya menambah kesan kuno pada struktur ini. Namun pada akhir tahun yang sama, arkeolog regional Neville Reshi memberikan penjelasan yang berbeda. Ia menyatakan bahwa struktur tersebut bukanlah dinding buatan manusia, melainkan singkapan ignimbrite yang terbentuk secara alami oleh aliran batu vulkanik sekitar 330.000 tahun yang lalu. Ritchie berpendapat bahwa penampilan penyerupai dinding itu disebabkan oleh proses pendinginan dan retakan pada aliran batuan tersebut. Meskipun demikian, Barry Brailsford tetap yakin bahwa struktur ini adalah hasil karya manusia dan bukan fenomena alam. Ia bahkan membawa ahli geologi sendiri ke lokasi untuk mendukung klaimnya. Kontroversi seputar dinding Kaimanawa terus berlanjut seiring munculnya berbagai spekulasi. Beberapa pihak mengklaim bahwa struktur ini adalah bukti keberadaan pembangunan piramida di Selandia Baru atau adanya peradaban pra-Maori di wilayah tersebut. Meskipun demikian, perdebatan mengenai keaslian dinding Kaimanawa masih terus berlangsung hingga saat ini. Beberapa orang tetap percaya bahwa struktur ini adalah megalit prasejarah buatan manusia, sementara yang lain meyakini bahwa itu hanyalah formasi batu alam. Peradaban tersembunyi di bawah tanah kota Missouri. Pada tahun 1885, sebuah artikel di New York Times melaporkan penemuan mengejutkan oleh para penambang batubara di Moberly, Missouri. Menurut laporan tersebut, saat menggali poros sedalam 360 kaki, para pekerja menemukan gua yang berisi reruntuhan kota kuno. Pemandangan yang terpampang di hadapan mereka sungguh menakjubkan. Dinding-dinding batu besar, bangunan runtuh, lengkungan lava, patung-patung, halaman, air mancur, dan kerangka makhluk berukuran raksasa. Penemuan ini digambarkan mirip dengan Pompeii versi bawah tanah, namun dengan keunikan tersendiri. Para pekerja menghabiskan 12 jam menjelajahi kota misterius ini, menemukan berbagai artefak seperti pisau dan gergaji logam yang primitif, serta palu sederhana dari granit. Meskipun peradaban ini tampak kuno, tingkat teknologinya tidak lebih maju dari budaya kuno lainnya yang telah dikenal. Cerita ini menarik perhatian publik dan menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan adanya peradaban tersembunyi di bawah tanah Missouri. Namun, kebenaran di balik cerita sensasional ini masih dipertanyakan hingga saat ini. Dr. Tom Spencer dari Northwest Missouri State University mengungkapkan keraguannya terhadap kebenaran laporan tersebut. Menurutnya, pada era 1880-an, banyak cerita surat kabar yang ditulis berdasarkan gosip semata. Dan apapun yang dianggap cukup menarik bisa dengan mudah menjadi berita di media ternama seperti New York Times. Meskipun artikel tersebut menyebutkan bahwa pencarian lebih lanjut akan dilakukan dalam beberapa hari, tidak ada catatan atau publikasi yang memberikan bukti bahwa eksplorasi lanjutan benar-benar terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas cerita tersebut. Beberapa pengamat berpendapat bahwa cerita ini mungkin hanya merupakan upaya surat kabar untuk meningkatkan penjualan. Meski demikian, kisah penemuan kota kuno di bawah Missouri tetap menjadi misteri yang menarik, menggambarkan bagaimana sebuah cerita dapat memicu imajinasi dan perdebatan selama bertahun-tahun. Terlepas dari kebenarannya, cerita ini menjadi contoh menarik tentang bagaimana informasi dan rumor dapat menyebar dan bertahan dalam ingatan kolektif masyarakat, bahkan di era sebelum media sosial dan internet. Tiwanaku. Tiwanaku merupakan situs arkeologi menakjubkan yang terletak di dataran tinggi Bolivia dekat Danau Titicaca. Peradaban kuno ini berkembang pesat antara tahun 300 hingga 1000 Masehi, meninggalkan warisan arsitektur dan teknologi yang luar biasa. Salah satu keajaiban utama Tiwanaku adalah piramida Akapana, sebuah struktur bertingkat raksasa yang tingginya mencapai 16-18,5 meter dengan luas dasar sekitar 200 x 250 meter. Piramida ini bukan hanya monumen megah, tetapi juga bukti kecanggihan teknik orang Tiwanaku.
Mereka merancang sistem drainase yang rumit di dalamnya, terdiri dari saluran berlapis batu dan pipa bawah tanah, untuk melindungi bangunan dari kerusakan air. Keahlian mereka juga terlihat dari cara membangun piramida, menggunakan blok batu besar yang dipontong dengan presisi tinggi dan disusun tanpa menggunakan perekat. Selain Akapana, kompleks Kala Sasaya juga menjadi pusat perhatian di Tiwanaku. Area persegi panjang besar ini dikelilingi tembok batu tinggi dan di dalamnya terdapat gerbang matahari yang terkenal. Gerbang ini yang dipahat dari satu blok dan batu andesit seberat 10 ton. Dihiasi ukiran rumit yang menggambarkan dewa-dewa dan simbol-simbol astronomi. Hal ini menunjukkan bahwa orang Tiwanaku memiliki pengetahuan mendalam tentang astronomi dan mengintegrasikannya ke dalam kepercayaan mereka. Keunikan lain dari Tiwanaku adalah kuil semi bawah tanah dengan halaman yang terbenam. Di dinding kuil ini terdapat koleksi kepala batu yang diukir indah, masing-masing menampilkan fitur wajah yang berbeda. Para ahli menduga bahwa kepala-kepala ini mungkin mewakili berbagai kelompok etnis atau tokoh penting, mencerminkan keragaman dan kompleksitas sosial peradaban Tiwanaku. Penemuan Tiwanaku sendiri memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Penjelajah Eropa, terutama penakluk Spanyol, adalah orang-orang pertama yang mencatat keberadaan situs ini pada abad ke-16. Sejarawan seperti Pedro Chiesa de Leon memberikan deskripsi awal tentang reruntuhan menakjubkan yang mereka temukan, memicu rasa penasaran yang berlanjut hingga berabad-abad kemudian. Namun, penelitian ilmiah yang serius baru dimulai pada akhir abad ke-19. Arkeolog Amerika dan diplomat Ephraim George Square mengunjungi situs ini pada tahun 1877, melakukan dokumentasi terperinci tentang reruntuhan. Karyanya memberikan wawasan berharga tentang arsitektur kompleks Tiwanaku. Pada periode yang sama, penjelajah Prancis Carlos Wiener juga melakukan pencatatan di situs ini, menambah pengetahuan yang terus berkembang tentang peradaban kuno ini. Upaya-upaya awal ini menjadi landasan bagi penelitian berkelanjutan, memastikan bahwa Tiwanaku tetap menjadi fokus utama studi arkeologi dan penemuan, memberikan bukti nyata tentang pentingnya sejarah peradaban ini. Al-Rajajil. Al-Rajajil, yang sering disebut sebagai Stonehenge Arab Saudi, adalah sebuah situs arkeologi kuno yang menarik perhatian para peneliti dan penggemar sejarah. Terletak di dekat kota Sakaka di Provinsi Al-Jauf, bagian barat laut Arab Saudi, situs ini menyimpan misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Al-Rajajil terdiri dari sekitar 50 kelompok tiang batu berdiri yang terbuat dari batu pasir, dengan tinggi mencapai 3 meter dan ketebalan sekitar 60 cm. Para ahli memperkirakan usia situs ini sekitar 6.000 tahun, berasal dari akhir milenium ke-6 sebelum Masehi atau sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Keberadaan Al-Rajajil menjadikannya salah satu monumen batu tertua yang diketahui di Arab Saudi. Situs ini mencakup area yang luas dengan kelompok-kelompok batu yang disusun dalam pola melingkar menghadap dataran berpasir. Penemuan alat-alat batu dan pecahan tembikar di lokasi ini menunjukkan adanya aktivitas manusia pada zaman tembaga. Meskipun tujuan pasti dari Al-Rajajil masih menjadi teka-teki, beberapa teori telah dikemukakan oleh para ahli. Ada yang menduga situs ini merupakan tempat ritual atau keagamaan, sementara yang lain berpendapat bahwa susunan batu-batu tersebut mungkin memiliki makna astronomi tertentu. Teori lain menyebutkan bahwa Al-Rajajil mungkin berfungsi sebagai penanda rute perdagangan kuno yang menghubungkan semenanjung Arab dengan Mesir, Mesopotamia, dan Suriah. Beberapa peneliti juga mengusulkan kemungkinan bahwa situs ini merupakan tempat pemakaman, meskipun belum ditemukan sisa-sisa manusia di lokasi tersebut. Yang menarik, situs ini memiliki kemiripan dengan monumen batu kuno lainnya seperti Stonehenge di Inggris, meskipun Al-Rajajil lebih tua sekitar 1000 tahun. Beberapa teori menyatakan bahwa situs ini tidak mungkin dibangun oleh manusia, mengingat kompleksitas dan presisi susunan batu-batu tersebut yang dianggap terlalu canggih untuk teknologi yang ada pada masa itu. Beberapa peneliti berpendapat bahwa tingkat ketelitian dalam penempatan dan penyusunan batu-batu besar ini melampaui kemampuan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat prasejarah pada era tersebut.